Ruqyah rumah ini modalnya sangat murah ya, sangat murah. Cukup menyediakan air. Ya, cukup menyediakan air. Ya, sebentar saya minum dulu, bismillah. Ya. Jadi, Ibu, Bapak, dimanapun kalian berada, ruqyah rumah tidak harus mengundang ustadz, sekali lagi. Tidak harus mengundang peruqyah. Tidak harus mengundang dukun. Aduh, jangan dukun. Kasihan, ya. Sudah diganggu setan, mengundang wali setan. Luar biasa, makin banyak setannya. Cukup ambil air putih, lihat, air putih. Air putih, buka tutupnya. Ya. Disarankan air putih dalam ukuran 1 galon. Ya, 1 galon nih. Kan suka ada galon tuh, beli galon baru ya. Maka sebelum dimasukkan ke dalam dispenser, bukan cukup. Sebelum masukkan ke dalam dispenser, buka tutupnya, lalu doakan. Nah, begitu. Kenapa? Agar nanti tidak usah berkali-kali membacakannya. Jadi kita bisa gunakan insya Allah seminggu 2 minggu. Baik. Tapi kalau tidak ada, cukup di sebotol air ini. Ya, sebotol air ini kita dekatkan kepada bibir kita seperti ini. Ya, lalu Anda khusyuk menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Lalu bacakanlah ayat-ayat tadi. Baik, Bismillah. Apa saja? Al-Fatihah 1-7. Setelah selesai tiupkan. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikanlah air ini ya Allah sebagai obat untuk ruhani dan jasmani hamba ya Allah. Jadikan air ini sebagai penenang bagi jiwa hamba ya Allah. Jadikanlah air ini sebagai penyejuk gelora gejolak dalam dada hamba ya Allah. Pelapang dada hamba yang sempit ya Allah. Penyembuh bagi penyakit-penyakit, sebagai obat bagi penyakit-penyakit jasad, dan penyembuh bagi obat dalam jiwa hamba, penyakit dalam jiwa hamba. Jadikanlah air ini juga penghancur sihir-sihir di rumah hamba, usaha hamba, dan lain-lain. Maka setelah selesai lalu tiupkan seperti ini. Nah, tiupkan 3 kali. Nah, maka air ini sudah berubah menjadi air ruqyah namanya. Sudah mahal harganya. Baik. Nah, Ustaz, apakah cukup Al-Fatihah saja? Yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Kafirun. Sebetulnya, yang mana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi Nabi SAW suatu ketika melihat sahabatnya digigit kalajengking, ya, disengat kalajengking, maka Nabi mengambil air, dia campurkan garam, lalu baca surah Al-Kafirun dan beliau tiupkan. Begitu ya. Nah, ini memang bagian dari, ya, baik. Jadi ini adalah tadi bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni membacakan surah Al-Kafirun dan kemudian meniupkannya kepada air, ya, di dalam gelas yang dicampur dengan apa? Dengan garam. Baik. Nah, lebih afdol lagi dibacakan seluruh ayat-ayat ruqyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang memilihkan ayat-ayat ruqyah ini, ya. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW membacakan, ya, diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang ayah bersama putranya, ya, seorang ayah bersama putranya yang gila. Maka Rasulullah SAW menyuruh ayahnya untuk melepaskan ikatannya dan lalu membacakan ayat-ayat ruqyah ini. Baik, ayat ruqyahnya apa saja? Ya, Al-Fatihah 1-7, Al-Baqarah 1-4,
Al-Baqarah 163 164, Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, Al-Baqarah 3 ayat terakhir, Al-Baqarah 3 ayat terakhir tadi, Al-Imran ayat 18 19, ya, As-Saffat 1 sampai 10. Kemudian Rasulullah SAW juga membacakan surah Al-Jin ayat 3, surah Al-Hasr ayat 22 23 24, ya. Rasulullah SAW juga membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kok Kang Nay kok berbeda dengan yang tadi? Ya, kalau yang tadi itu ada tambahan Al-Baqarah 102, ya. Al-Baqarah 255 257, ya. Kemudian juga tambahan Al-A'raf, Yunus, Toha, dan juga Al-Hasr, ya, ayat 21, juga Al-Jin ayat 1 sampai 9, ya, tidak hanya 3 aja. Kenapa berbeda? Karena yang saya bacakan barusan adalah ayat-ayat ruqyah yang sahih dari Nabi SAW. Yang tadi saya bacakan pertama, ya, sebelum saya bergeser dari tempat ini adalah itu dari tambahan para ulama. Baik, jadi dalam meruqyah rumah boleh menggunakan yang dicontohkan Nabi, jadi ayat-ayat tadi ditiupkan pada air, atau cukup dibacakan pada rumah atau penghuni rumah, ya, atau juga boleh secara simpel membaca surah Al-Kafirun saja. Ya, tapi ini kurang kuat karena meruqyah rumah ini seluruh rumah nanti objeknya. Baik. Jadi saya ulangi, untuk ruqyah rumah level 2, saya ulang dari 1, untuk ruqyah rumah level 1 cukup bacakan ayat kursi dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ya, di rumah secara keras, secara lantang, dan niatkan untuk meruqyah rumah. Baik. Level 2 ini bacakan Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah 10 ayat tadi, Al-Imran 2 ayat, kemudian As-Saffat 10 ayat, Toha, Yunus, ya, kemudian juga Al-A'raf tadi, kemudian juga Al-Hasr, ya, Al-Jin, Ar-Rahman, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun pada air. Jadi ibu bacakan kepada air lalu tiupkan, ya, bapak bacakan pada air lalu tiupkan, lalu nanti air ini sekali lagi diminumkan. Bismillah, ya, Bismillah. Nah, Anda nampak saya pakai tangan kiri karena ini sekali lagi streamingnya lewat HP, ya, lewat HP, jadi mirroring kameranya. Jadi ini tangan kanan saya. Ya, jadi ini tangan kiri saya dan ini tangan kanan saya. Baik, diminumkan dan nanti dimandikan. Nah, ini disiram ke seluruh tubuhnya, ya. Di mana mandinya? Di kamar mandi, jangan di tengah rumah, ya. Lalu dipijat seperti ini. Kalau orang Sunda bilang dipruk-pruk. Di mana ini dipijatnya? Di area kepala, terutama di pelipis ini, ya, dipijat. Ya, dipijat dengan air ruqyah ini, ya, dibasahi. Kemudian pundak dan belikat. Di sini biasanya banyak kan. Nah, yang ada setan biasanya dia sakit di pundak, di belikat dan pelipis ini, juga di ulu hati. Ya, seluruh tubuhnya diurutkan dengan air ini, dimandikan. Bagaimana kalau kurang airnya, Kang Nay? Bisa dicampurkan dengan bak mandinya atau seember air, lebih afdolnya, lebih baiknya. Baik. Nah, selain itu, air ini juga nanti sisakan bisa dicampur dengan air lainnya, dicipratkan seluruh rumah. Anda cipratkan sambil baca ayat kursi. Baik, contoh, ya, contoh, lihat, saya ingin meruqyah kamar saya nih, misalkan belum punya belum punya rumah, jadi cuman punya kamar saja, ya, baik, ya, tidak masalah, yang masih ngekos. Jadi Anda ambil pada tangan seperti ini, ya, lalu cipratkan di tempat yang Anda yakini di sana ada gangguan seperti ini. Sambil bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uzuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Seperti itu. Ya. Di mana saja, di seluruh bagian rumah, ya, di gudang, di dapur, lantai 1, lantai 2, ya, di kamar. Ya, ada seorang ibu muda, ya, di Bogor. Beliau melakukan ruqyah Al-Baqarah ini, nanti saya gambarkan terapi Al-Baqarah di rumah, ya, selama 6 bulan. Ya, kenapa? Karena
karena dia merasakan ada gangguan, gangguan hubungan suami istri dengan suaminya tidak nyaman. Nah, ibu-ibu ya, saya kok hubungan dengan suami istri tidak nyaman ya, sakit, tidak enak, tidak merasakan apa-apa, hambar. Nah, sering terjadi pertengkaran, sering didatangi setan di alam mimpi. Apa yang harus dilakukan? Ciprakan air ruqyah itu di rumahnya. Lihat, 2-3 hari nanti kalau berhasil, di rumah Anda akan didapati apa? Hewan-hewan yang meninggal, hewan-hewan yang mati. Ada lipan, kalajengking, ada apa saja yang biasa muncul di alam mimpi, ya, kecoa, tikus, cicak, bergelimpangan. Populasi cicak menurun di rumahnya. Nah, banyak cicak itu ciri-ciri rumahnya banyak sihir, ya. Kecoa, semut, dan lain-lain. Baik, bisa dipahami insyaallah. Insyaallah, baik ya. Selanjutnya, ruqyah rumah yang level 3. Wah, dosisnya lebih tinggi ini. Ya, kalau yang pertama tadi baru proteksi, yang kedua baru ultimatum. Nih, sihir-sihir pergilah kalian. Pergilah kalian, al-anuka bila'natillah, pergilah dari rumah kami. Tinggalkan rumah kami, ini rumah kami, ini area kami, ini teritorial saya. Kalian wahai jin yang ada dalam rumah saya, pergilah kalian. Kalau perlu adzankan dan bacakan ayat-ayat tadi. Nah, yang ketiga ini adalah mulai kita melakukan penyerangan